Halo, selamat pagi. Sekarang saya sedang berada di SMP Katolik Widyatama Batu. Dan hari ini kita akan melihat hasil karya anak-anak kita dalam pameran bertepatan dengan rapotan siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8. Jadi, orang tua maupun siswa-siswi berkesempatan untuk menyaksikan karya-karya terbaik dari putra-putrinya. Penasaran? Yuk ikut saya. Sini. Gedung SMP Katolik Widyatama atau aulanya. Jadi kami melaksanakan pameran karya di sini. Masuk di sini pertama-tama Bapak Ibu akan disuguhkan dengan karya-karya anak-anak yang berasal dari kelas 7 dan 8 dalam bidang P5. Nah, di sini ada Bu Imelda. Bagaimana Bu melihat karya anak-anak kita ini? Menurut saya luar biasa ya. Anak-anak kita bisa membuat plastik menjadi satu kemasan seperti ini. Mungkin bisa digunakan untuk souvenir. Ini juga dari gelas aqua ini, Pak. Iya, botol-botol plastik ya. Plastik, ya. Ini bentuk pin. Nah, ini jepit rambut. Jadi ini udah nggak kalah dengan produk-produk yang ada di pasar. Betul gitu. sekali. Ini dari tali rafia. Tali rafia tas ini sangat bagus nih dari tali rafia. Dan ini masih banyak lagi. Semua ini adalah karya-karya produk dari kegiatan P5 yang diadakan oleh SMPK Widyatama. Bergeser ke mata pelajaran. Ini bahasa daerah atau bahasa Jawa, menampilkan ada wayang, ada aksara Jawa. Ini karya anak-anak semua. Ya. Itu. Ada bentuk infografis, ada bentuk PPT yang di print dan seterusnya. Pendidikan Pancasila. Dan ini bagus-bagus sekali karya anak-anak. Ini ada yang bentuk seperti ini. Wow, luar biasa kreatif. Ya, dan ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kalau yang ini lanjutan dari produk P5. Ini dalam bidang kearifan lokal yang produknya adalah menghasilkan batik seperti ini. Ini bukan beli loh. Ini bukan beli dari pasar. Dalam arti udah jadi kayak gini, enggak. Ini karya anak-anak, nyata ini. Ini kalau tidak percaya coba dengarkan sendiri. Bagaimana Bu Sinta? Ya, di P5 ini anak-anak diajarkan cara membuat batik mulai dari awal, penjelasan sampai akhirnya menjadikan karya yang seperti ini luar biasa. Ini adalah batik otentik Batu. Mereka akan mengimplementasikan ini apa saja sih yang ada di batik. Ini adalah apel, kemudian ada bunga anggrek bulannya. Kemudian ini juga motif batik Banteng. Oh iya, kita juga bekerja sama dengan Ibu Anjani dari Batik Banteng. Beliau ini adalah yang expert sekali dalam bidang batik. Jadi kita dengan dibantu mulai dari awal hingga akhir terbuatnya sebuah batik lokal yang menggambarkan ciri-ciri khas batik Batu. Terima kasih Bu Anjani sudah menemani putri kami menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut terus. Ini karya-karya siswa-siswi kita bersama guru-guru mapelnya. Ini ada seni budaya menghasilkan lukisan-lukisan yang luar biasa. Kemudian juga seperti ini, ya. Ini semua karya siswa tanpa campur tangan guru. Guru hanya membimbing, memberikan arahan, tapi eksekusinya semuanya siswa. Kecuali ini adalah karya salah satu guru seni budaya kita, Pak Hendro. Kalau saya boleh menjelaskan sedikit, ini adalah lukisan dengan teknik pointillis, dengan teknik hanya titik-titik seperti ini, dan menghasilkan lukisan yang luar biasa. Ini adalah suatu kumpulan dari titik-titik. Saya menggambar ini dari objek kumpulan titik-titik ini adalah seorang tokoh dari Uni Soviet yang namanya Lenin.
ini adalah kumpulan titik-titik ini yang menunjukkan profil seorang Lenin, tokoh dari Rusia. Dan sedangkan ini adalah stand agama. Ini juga nampak sekali keberagaman karena di SMPK bukan hanya satu agama siswa-siswi kita. Dari berbagai latar belakang banyak agama. Maka jenis-jenis doa yang ditampilkan, kemudian karya-karya yang ditampilkan itu juga menunjukkan keragaman. Nah, ini luar biasa ya. Kita merangkul atau memeluk toleransi itu sebagai bagian dari identitas kita SMPK Widyatama. Meskipun ini adalah sekolah Katolik, tapi ini terbuka bagi semua siswa-siswi dari latar belakang agama apapun. Ilmu pengetahuan sosial ini luar biasa juga. Ada banyak infografis, ada banyak bentuk poster yang dibuat, macam-macam peristiwa sejarah dalam bangsa kita dirangkum di sini. Peristiwa Rengas Dengklok misalnya, terus apa? Peristiwa Bandung Lautan Api dikemas oleh siswa dalam bentuk infografis yang menarik seperti itu. Sedangkan ini adalah stand ilmu pengetahuan alam. Bisa kita lihat ini adalah karya-karya yang dibentuk atau diwujud nyatakan dalam bentuk-bentuk produk. Inilah yang membuat pelajaran IPA yang konon dulu katanya dirasa sulit dan menakutkan menjadi menyenangkan dengan sarana-sarana seperti ini. Dan ini juga karya dari siswa. Nah, coba mari kita tanya, bagaimana dengan karya-karya seperti ini? Apakah cukup membantu dalam pelajaran IPA? Iya, baik. Seperti yang kita tahu, sarana-sarana pembelajaran yang bisa dibilang modern ini sangat membantu dalam berjalannya pembelajaran pada anak-anak untuk kelas 7, 8, dan 9. Dikarenakan hal ini bisa memudahkan mereka dalam membuat produk-produk sesuai materi yang mereka pelajari. Luar biasa. Nah, wah ini stand OSIS luar biasa. Stand OSIS. Ini OSIS ini salah satu dari tulang punggung berjalannya semua kegiatan dan event di sekolah ini. Dan ini adalah pembimbingnya Bapak Agustinus Naik. Bagaimana Pak? Ada kesan dan pesan bagaimana dari pameran kita hari ini? Wah, luar biasa, luar biasa. Berkat mereka ini, OSIS. Ini ketua. Wow, luar biasa. Mari kita lanjutkan. Ini stand matematika. Selamat datang di Gelar Karya Matematika. Luar biasa. Ini menarik sekali. Sarana-sarana pembelajaran yang membuat pelajaran matematika itu menjadi lebih menarik, bukan? Ya. Selain matematika ini, matematika bukan cuma tentang menghafalkan rumus, tetapi juga untuk bersenang-senang. Contohnya dari sarana kreativitas ini, dari salah satu dari karya kelas 8, di mana mereka membuat tong sampah. Materi ini berkaitan dengan bangun ruang juga. Dan selain tong sampah ini juga terdapat bangun ruang yang lainnya merupakan tabungan. Dan mereka telah membuat karya luar biasa, contohnya seperti rumah-rumah ini, rumah segitiga ini, dan berbagai jenis lukisannya. Dan bahkan mereka juga membahas tentang rumus Pythagoras. Sekarang mari kita lanjut ke kelas 7, di mana mereka membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Dan apa yang saya bilangkan tadi, seperti matematika bukan hanya untuk menghafalkan rumus, tetapi juga untuk bersenang-senang. Kita juga membuat sarana seperti membuat puzzle unsur-unsur lingkaran yang dipasang menggunakan magnet, sehingga puzzle ini bisa dibongkar pasang kapan saja. Terima kasih, silakan lanjut. Luar biasa, semuanya dikemas dengan luar biasa. Dan sekarang kita di stand bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini menjadi dunia keseharian kita. Salah satu karya yang dihasilkan bersama guru mapelnya luar biasa, antologi puisi. Ini bukan karya kaleng-kaleng ya. Luar biasa bukan? Iya, dan kamu salah satu dari yang membuat ini ya. Dan itulah tujuan dari pembelajaran kita, bukan hanya soal tahu teori tapi menghasilkan karya yang nyata. Nah, mari kita lanjut lagi. Masih ada banyak ya. Karya dan sekarang kita juga tiba di stand yang orang katanya pelajaran yang selalu menyenangkan.
karena selalu memberi nuansa kesegaran. Inilah mata pelajaran PJOK ya. Dan kita lihat apa saja yang dipajang di stand ini. Ada banyak sekali jenis-jenis olahraga dan miniatur Jalan Raya, Pak. Nah, ini. Wah, guru PJOK-nya sudah ada di sini sekarang. Ya. Yang keren itu miniatur jalan raya. Ya seperti ini. Nah ini miniatur jalan raya. Ada estafet, ada cakram, ada peluru, ada lembing. Lempar lembing. Ya, lembing itu juga ada lembing. Nah, ada lembing. Kemudian ada hula hoop. Senam dengan alat. Ada bendera start dan lain-lain. Kami juga kolaborasi dengan mata pelajaran seni budaya. Kita lanjut, mari. Nah ini kita tiba di stand atau ini toko komputer ini kayaknya, toko elektronik yang luar biasa. Sebuah karya monumental menurut saya dari mata pelajaran informatika. Nah kalau ini saya tidak bisa menjelaskan apa-apa, mari kita langsung saja. Gimana sih Pak ini bisa dijelaskan seperti ini, Pak Kudori? Ini adalah sistem komputer. Jadi ini adalah CPU, bagian-bagian dari komputer. Semua ada mainboard, RAM, hard disk dan lain-lain. Nah, yang sebelah sini adalah terbentuknya suatu jaringan komputer sederhana. Jaringan komputer dan internet. Jadi ada modem, switch, komputer, ada access point untuk menghubungkan wifi. Silakan. Kalau mau wifi gratis silakan. Luar biasa. Dan ini memang Ini adalah komputer aktif, jadi supaya tahu bagian-bagian dari komputer. wah. Ini lebih memudahkan siswa-siswi atau siapapun untuk memahami komponen-komponen yang ada di komputer ya. Wah, iya benar ya. Luar biasa. Baik, setelah dari stand informatika ini, kita lanjut lagi ke salah satu juga karya siswa kita yang dalam bimbingan gurunya juga luar biasa. Inilah salah satu karya eksperimental yang luar biasa menurut saya. Di sini ada Bu Esther sebagai guru mata pelajaran fisika dan siswa yang membuat eksperimen ini atau menciptakan alat ini, Safa. Mari bisa dijelaskan mungkin ini karya apa ya? Ya, di sini kelompok saya untuk perencanaan proyek akhir menggunakan yang namanya sensor air. Lalu berbasisnya itu menggunakan IC BC547, di mana diagramnya terdapat di seperti ini diagramnya. Dan isinya seperti ini. Lalu untuk alatnya terdapat sekitar 4 kabel di sini. Di sini terdapat keterangan low, medium, sama full. Untuk low itu indikatornya warna kuning. Untuk medium warna hijau dan untuk full dia terdapat buzzer di sini, dia akan berbunyi ketika full. Dan kabel yang ini adalah kabel ground atau harus menyentuh air supaya bisa berbunyi alat ini. Berikut gambarannya. Karena ini airnya hanya segini, jadi ini low, warna kuning. Mari kita tambah sekitar 60% di sini, kita tambah. Oke. Di sini medium. Medium warna hijau itu pertengahan lah, sekitar 80%. Selanjutnya ini untuk full, dia sudah full, waktunya untuk dimatikan. Dan sensor ini bisa digunakan di tandon, di bak atau di kolam seperti itu bisa. Wah, luar biasa. Ini tadi salah satu dari tugas proyek akhir tahun siswa-siswi kita. Dan mari kita lanjut lagi ke proyek akhir tahun di bidang IPA juga yang selanjutnya. Ini, jadi anak-anak membuat hidroponik, ini menanam sayur dengan media yang sangat, ya bisa dikatakan simple karena hemat lahan, hemat media, meskipun juga ada harga yang harus dibayarkan. Tapi ini luar biasa. Prinsip-prinsip yang mereka tuangkan menjadi karya seperti ini, itu mereka dapatkan dari pelajaran ilmu pengetahuan alam, dibimbing oleh Bu Imelda dan Bu Esther juga secara langsung sehingga menghasilkan karya seperti ini. Dan ada satu lagi juga ini mesin penyedot sampah semacam vacuum cleaner. Dan ini kalau tidak percaya bekerja atau tidak saya on kan. Ya. Ini ada sampah-sampah kecil begini. Nah, ini bisa. Ini berfungsi dengan sangat baik. Nah, ini karya siswa.
IPA di bidang mata pelajaran IPA. Tadi juga dalam bimbingan Bu Esther ya sebagai guru fisika. Ini mata pelajaran prakarya. Jadi ini ada banyak sekali bagaimana pengolahan sayur, pengolahan makanan, kemudian menjadi makanan yang sehat dan seterusnya. Bahkan produknya juga dijual seperti ini, luar biasa. Jadi pelajaran prakarya ini banyak menyasar sepertinya pola hidup sehat ya, bagaimana membuat makanan yang sehat meskipun tidak harus mahal. Itu bidangnya prakarya. Dan yang terakhir ini adalah stand bahasa Inggris. Nah, kalau kalian Bapak Ibu lihat ini stand bahasa Inggris ini ada banyak sekali karya anak-anak dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku kecil seperti ini, bentuk percakapan-percakapan, komik kayak gini, luar biasa. Dan ini menunjukkan betapa bahasa Inggris itu sebenarnya bukan juga pelajaran yang sulit. Dan apalagi kesannya menakutkan, bukan. Ini adalah pelajaran yang luar biasa, dibuat enjoy, dibuat menyenangkan dalam nuansa banyak bermain dengan sarana-sarana yang ada ini. Nah itu tadi gambaran dari pameran karya siswa-siswi kita dan Bapak Ibu Guru SMPK Widyatama pada tahun pelajaran 2023-2024 ini. Luar biasa. Saya harus katakan ini program yang harus terus dilanjutkan. Ada banyak masukan, kritik dan saran, tapi itu kita yakin juga bermanfaat untuk pameran di tahun yang akan datang. Demikian informasi mengenai pameran, dan setelah dari sini biasanya Bapak Ibu langsung ke kelas-kelas untuk menerima rapor.